Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Irunisa dengan NIM 1503621040 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis model pembelajaran Project Based Learning. Di awal ini kita terlebih dahulu dijelaskan mengenai model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran merupakan sebuah kerangka konseptual mengenai prosedur yang sistematis di dalam mengorganisasikan pengalaman belajar agar tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini merupakan sebuah pola yang dimana dapat digunakan dalam membentuk kurikulum, merancang bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di dalam kelas. Di sini terdapat kompetensi dasar yang berasal dari SMK Negeri 5 Bandung. Kompetensi keahliannya yaitu desain pemodelan dan informasi bangunan dan mata pelajarannya yaitu gambar teknik. Kompetensi dasar yang diambil yaitu menggambar huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik. Dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada yang pertama mengulangi menggambar huruf pada gambar teknik, yang kedua mengulangi menggambar angka pada gambar teknik, yang ketiga ada mengulangi menggambar etiket pada gambar teknik. Nah, berbicara mengenai kompetensi dasar yang diambil dari materi pelajaran di SMK ini, dunia pendidikan sekolah menengah kejuruan atau yang biasa disebut sebagai SMK itu merupakan jenis sekolah menengah atas yang memiliki tujuan agar peserta didiknya dapat memiliki keterampilan lebih dibanding dengan sekolah menengah sederajat lainnya. Di dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat mata pelajaran wajib yang ada di dalam SMK seperti mata pelajaran berbasis praktikum. Nah, kemudian ada analisis mata pelajaran. Berdasarkan pada kurikulum 2013, peserta didik harus memiliki kompetensi dasar mengenai teori kejuruan dan praktik. Nah, di dalam mata pelajaran gambar teknik ini, peserta didik diharap mampu menguasai kompetensi dasar gambar teknik setelah mempelajari materi pelajarannya. Nah, kemudian kompetensi gambar teknik ini juga merupakan suatu materi pelajaran yang dapat melatih pemahaman siswa mengenai standar-standar yang digunakan dalam menggambar. Nah, tujuan dari pengajaran pada mata pelajaran gambar teknik itu diharapkan dapat menambah dan melatih kemampuan peserta didik baik di dalam pengetahuan maupun keterampilan, serta dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari ke dalam dunia kerja yang nyata. Nah, kemudian berdasarkan dari tujuan materi pelajaran yang dijelaskan ini, maka diperlukan sebuah model pembelajaran yang sesuai dan efisien. Penyampaian itu maupun proses pembelajaran itu pada hakikatnya merupakan suatu komunikasi melalui proses penyampaian pikiran dari seorang kepada seorang lain. Nah, dan penggunaan metode yang tepat ini di dalam pembelajaran dapat membuat siswa aktif dan mampu menerima apa yang disampaikan. Nah, model pembelajaran yang relevan digunakan dalam pembelajaran SMK yaitu ada Project Based Learning. Apa itu model pembelajaran Project Based Learning? Project Based Learning merupakan sebuah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana di dalam pembelajarannya melibatkan keaktifan dari peserta didik. Pembelajaran ini memerlukan waktu yang panjang dalam pengerjaannya. Model ini mengarahkan peserta didik agar dapat memahami suatu masalah lalu menemukan solusi yang dapat diimplementasikan di dalam pengerjaan proyek. Sehingga dengan pengetahuannya sendiri, peserta didik bisa mendapatkan proses pembelajaran yang bermakna. Nah, pada implementasinya, model pembelajaran project based learning ini memberikan peluang yang sangat luas kepada peserta didik untuk mengambil keputusan dan memilih topik di dalam menyelesaikan proyek tertentu. Mana model pembelajaran project based learning ini merupakan model yang sangat cocok diterapkan di dalam pembelajaran siswa SMK karena pada model ini melibatkan sebuah proyek atau suatu kegiatan sebagai media yang diberikan di dalam pembelajaran di kelas. Nah, kemudian di dalam model pembelajaran berbasis proyek ini, guru berperan sebagai fasilitator. Guru juga berperan sebagai mentor yang mengawasi proses berjalan dan berkembangnya proyek yang diberikan kemudian mengevaluasi proyek tersebut. Adapun pelaksanaan pembelajaran model project based learning ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan. Di dalam kegiatan pendahuluan ini, guru melakukan pembukaan dengan salam dan doa serta melakukan presensi kepada siswa. Lalu guru memberikan motivasi kepada siswa sebelum pengerjaan dimulai. Kemudian ada juga guru menjelaskan mengenai pelajaran yang akan dilakukan dan materi pembelajaran yang akan dibahas. Lalu guru di sini juga memberikan pretest untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami materi tersebut sebelum di awal pembelajaran. Kemudian ada kegiatan inti. Yang pertama itu ada pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar ini yang dimaksudkan yaitu guru memberikan sebuah pertanyaan sebagai acuan untuk pemberian proyek. Yang kedua ada mendesain perencanaan proyek yang dimana perencanaan proyek ini dilakukan secara bersamaan antara guru dan peserta didik mengenai aturan pengerjaan proyek dari mulai perencanaan hingga proyek jadi. Kemudian yang ketiga yaitu ada menyusun jadwal. Di sini guru membimbing peserta didik dalam menyusun jadwal menyelesaikan proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang nomor 4 ini ada memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek peserta didik. Nah, di sini itu guru memantau dan bertindak sebagai mentor selama pelaksanaan proyek. Kemudian peserta didik membuat dan melaporkan perkembangan proyek pada guru sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang ke nomor 6 itu, nomor 5 itu ada menguji dan evaluasi. Di sini itu terjadi sebuah penilaian yang dimana dilakukan dari awal perencanaan proyek hingga akhir pengerjaan proyek secara langsung dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan proses, tingkat kesulitan, dan hasil gambar. Kemudian yang keenam itu ada evaluasi pengalaman, di mana guru dan peserta didik mengevaluasi hasil pembuatan proyek dan menarik kesimpulan. Kemudian selanjutnya itu ada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, guru memberikan post-test untuk mengetahui perkembangan hasil belajar peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran. Kemudian di sini ada guru membimbing peserta didik berdoa setelah melakukan pembelajaran. Nah, di sini juga ada berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, di mana berdasarkan pada semua data yang diambil antara siklus 1 dan siklus 2, jumlah peningkatan aktivitas belajar siswa naik dari 69,08% menjadi 77,64%. Dan penelitian ini telah dilakukan oleh Ardianto dan Rofi pada tahun 2018. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.